Memutuskan pensiun dari dunia keartisan dan berhijrah sejak 5 tahun lalu, Peggy Melati Sukma diketahui memilih untuk kian memperdalam ilmu agama dan menjadi pendakwa atau ustazah. Belakangan atau tepatnya sejak beberapa bulan lalu, Peggy pun muncul dengan penampilan terbarunya yang kian syar'i dengan cadar yang menutupi sebagian besar wajah cantiknya. Peggy mengaku sampai saat ini ia masih terus belajar untuk menyempurnakan penampilannya sebagai muslimah yang berkewajiban menutup auratnya. Termasuk di dalamnya belajar untuk bercadar. Sehingga Peggy pun merasa tak perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa alasannya memilih bercadar. Yang jelas Peggy kini tengah fokus untuk berdakwah tak hanya di lingkup sekitarnya tetapi juga hingga ke pelosok-pelosok negeri dan juga mancanegara. Lalu apa makna hijrah bagi Peggy? Benarkah selama berhijrah, Peggy juga kerap mendapati beragam halangan? Dan di antara merapikan ibadah kita kepada Allah adalah dengan menjalankan saum sunnah, supaya saum wajib kita di Ramadan itu nanti kualitasnya bisa lebih baik gitu. Kalau udah fokus di dunia dakwah aja. Apa? Hijrah itu bukan urusan kita tapi urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insya Allah Allah lah yang mengizinkan setiap hambanya untuk berhijrah, dan hambanya Allah mesti berikhtiar untuk mendapatkan izin Allah berhijrah. Sebab hijrah itu sudah hakikat penciptaannya manusia. Hijrah itu kan artinya berpindah pada keadaan yang selalu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan yang gampang, perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, banyak yang tidak suka, banyak godaannya. Oleh karenanya kedekatan dengan Allah-nya lah yang kita mesti terus pelihara, tingkatkan, jaga kualitasnya, mesti fokus. 3 tahun terakhir ini hari-hari saya semua isinya adalah dakwah sosial kemanusiaan. Ya, diantaranya seperti ini, mengisi majelis-majelis taklim ya, baik di masjid, kemudian di perumahan, ataupun di komunitas-komunitas, baik di Jakarta dan sekitarnya, maupun di berbagai wilayah Indonesia, ataupun ke pelosok-pelosok daerah, bahkan ke berbagai negara. Insya Allah dalam proses belajar, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, bisa seterusnya dan bisa lebih baik lagi. Tak hanya bercadar, Peggy yang hingga saat ini masih memilih untuk tetap sendiri pasca bercerai dari sang suami Wisnu Chandra di tahun 2011 lalu, ternyata juga telah mengganti namanya menjadi Hadijah. Namun Peggy menampik jika perubahan nama itu dilakukannya seiring dengan keputusannya untuk bercadar. Menurut Peggy, nama Hadijah sudah melekat semenjak ia memutuskan berhijrah sejak 5 tahun lalu. Namun baru setahun belakangan ini orang-orang lebih mengenal dirinya dengan nama barunya itu. Semenjak saya berhijrah, nama hijrah saya Khadijah. Sudah dari sejak awal berhijrah. Ini kan tahun kelima saya berhijrah. Ya saya cuma hamba Allah. Saya cukup disebut hamba Allah aja. Karena saya hamba Allah ya silahkan mau dipanggil dengan nama Khadijah saja. Sebab sekarang nama hijrah saya Khadijah. Atau mau dipanggil dengan Teteh Khadijah, mau dipanggil dengan Mbak Khadijah, mau dipanggil Ukhti Khadijah. Tapi saya cuma ingin berjuang jadi hamba Allah saja. Wala quwata illa billah. Jadi karena saya udah pulangkan ke Allah, maka saya merasa nggak perlu lagi dipanggil dengan predikat apapun gitu ya. Mau predikat apapun lah, cukup dengan nama saya saja lah ya, itu saja insyaallah. Meski menyandang status sendiri, namun Peggy tak pernah merasa kesepian. Lantaran ia selalu dikelilingi keluarga, jemaah dan juga para sahabat dari kalangan selebritis seperti Indah Dari, Umi Pipik, Soraya Abdullah, Neno Warisman dan beberapa nama lainnya yang telah sama-sama berhijrah serta fokus bersyiar di jalan Allah. Berjuang untuk mencapai jannahnya Allah kita tidak bisa sendirian ya. Di dalam mencari ridhonya Allah kita tidak bisa sendirian, karena Nabi Muhammad SAW beliau mencontohkan selalu dikelilingi oleh sahabat. Jadi insya Allah kita juga harus berjamaah dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, harus senantiasa berjamaah ya. Insya Allah bersama Indah Dari, bersama Umi Pipik ya, kemudian juga Bunda Neno Warisman, kemudian juga Ukhti Soraya Abdullah, terus juga ada yang lain-lain. Kami senantiasa saling berkomunikasi, kami senantiasa saling menguatkan, saling mendukung, saling berbagi pengetahuan. Alhamdulillah banyak sekali yang kita dapat ya teman-teman ya dari beliau, dan ini menjadi suatu cermin atau pembelajaran atau panutan dari kami untuk dapat seperti beliau menjadi wanita yang istiqomah dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada keluarga besar Intens yang masih
mau menyiarkan kebaikan. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Ingatlah bahwa dunia ini adalah kesementaraan. Oleh karenanya mari kita berikhtiar selama di dunia. Semoga Allah senantiasa menolong kita dan kita semua ada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Di lain kisah, potret keluarga Islami juga tergambar nyata dalam kehidupan pasangan Oki Setiana Dewi dan Ori Fitrio. Oki yang juga fokus untuk berdakwah serta mengurus suami dan ketiga buah hatinya, Maryam, Hadijah, dan Ibrahim yang ketiganya masih balita. Dan di sela-sela kesibukannya berdakwah, Oki yang dibantu sepenuhnya oleh sang suami selalu menyempatkan diri mengurus dan merawat sendiri ketiga buah hatinya. Dan seperti inilah kesibukan Oki dan sang suami saat mengurus 3 buah hatinya sekaligus. Assalamualaikum pemirsa. Nah, saya sore ini bersama dengan anak-anak karena biasanya kalau anak-anak itu sore-sore pasti jalan-jalan ke taman naik sepeda. Tapi sebelum mereka main, mereka harus mandi terlebih dahulu. Maryam baru bangun tidur, sekarang mandi sama Uma ya nak? Mandi sama Uma ya. Nah, sekarang kita mandi sore dulu ya pemirsa. Setelah itu kita main jalan-jalan di taman. Iya pemirsa, jadi gantian, mandinya gantian. Pertama Hadijah dulu, terus pertama Maryam dulu, Hadijah dulu. Maryam udah selesai mandi pemirsa. Maryam udah harum. Coba cium. Halus sekali. Sekarang Maryam pakai baju dulu, udah seger. Coba jelas begitu. Kakak nggak usah ngambil yang punya. Ya, kakak sama Uma, Nah, karena mau main, mereka harus pakai jilbab. Maryam udah cantik pakai jilbab. Sekarang tinggal Hadijah pakai jilbab. Ayo nak. Waduh. Ya sama Baba. Main. Ya sama Baba, Ayo. kita main. Kita main kan? Ayo, kita main sepeda. Meski terkadang dibelit kerepotan, namun saat bisa berbagi waktu dengan keluarga, khususnya ketiga buah hatinya, hal itu justru menjadi momen yang sangat membahagiakan buat kakak kandung Ria Ricis tersebut. Lihat saja kebahagiaan Oki saat bisa menemani Maryam dan Hadijah jalan-jalan sore, serta menyuapi mereka makan. Sementara Ibrahim yang tengah tertidur dan kini baru berusia 1 bulan, sesekali juga digendongnya. Dan menjelang maghrib, Oki pun mengajak buah hatinya pulang dan bersiap untuk sholat berjemaah di masjid. Pelan-pelan nak. Jadi goncang aja mau. Dia pencet ya. Ini mau. Nah, 1, 2, 3. Dari dulu kak. Ini pemirsa, jadi Ibrahim mau ikut, tapi Ibrahimnya lagi bobo. Tuh, lagi bobo. Jalan kak. Ibrahim bobo dulu ya. Sayang. Quality time untuk saya yang paling penting bukan di mana tempatnya, tapi ya keberadaan saya dengan anak-anak. Pokoknya dimanapun saya berada dengan anak-anak itu quality time. Mau di rumah terus nggak masalah, yang penting waktunya berkualitas. Mbahnya sama Maryam, Hadijah sama bapaknya mereka ke masjid, sementara saya sama Ibrahim di rumah. Ayo nak, lagi. Azan ya? Ya kakak. Nah, alhamdulillah ada ibunya, ada mbak juga di rumah kan, jadi bisa nemenin anak-anak karena saya kan sama Ibrahim. Ibrahim kan masih perlu ada saya terus di dekatnya. Jadi bagi-bagilah. Nih karena udah mau maghrib, jadi harus pulang ke rumah karena anak-anak mau siap-siap pergi ke masjid, mau sholat maghrib. Yuk kita pulang yuk. Udah mau azan yuk. Ayo. Udah mau azan. Kakak mau ke masjid dulu, hati-hati nak. Ya. Hati-hati sayang. Ayo. Saya Oki Setiana Dewi, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.15 pagi hanya di RCTI. Kehadiran dan kemeriahan para bintang papan atas turut mewarnai perhelatan dahsyatnya Awards 2018 tadi malam. Dibuka dengan kolaborasi keren antara Via Valen dan Judika saat menyanyikan lagu Sayang tapi liriknya diganti pakai bahasa Batak. Wah, keren gak tuh? Hingga munculnya Sekretriana yang membuat takut Ayu Dewi serta Ayu Ting Ting. Kalau itu sih semuanya juga pada takut ya. Tapi bagaimana sih kebahagiaan yang dirasakan oleh para bintang yang berhasil mendapatkan penghargaan?